Iya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, udah lama ya saya tidak live teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Malam ini spesial ya, saya ingin berbagi sama teman-teman, bagi-bagi pulsa ya. Alhamdulillah. Silahkan teman-teman bagi yang hadir atau siapapun yang melihat tayangan ini, tapi nanti saya random, saya pilih secara acak ya, siapa saja yang saya pilih. Terus gimana caranya? Oke teman-teman semuanya, saya ulangi bagi teman-teman yang udah hadir ya, yang udah stay di live grup ini, teman-teman semuanya, selamat datang semuanya bagi teman-teman yang udah tergabung di grup ini. Nah, malam ini spesial ya, saya ingin berbagi, bagi-bagi pulsa maksudnya ya, tapi tidak banyak-banyak ya. Saya pilih secara acak nanti. Caranya teman-teman semuanya, dalam waktu 2x24 jam mulai dari video ini tayang, saya bakal tungguin 2x24 jam. Oke. Caranya gampang sekali. Silahkan bagikan tayangan ini, klik bagikan, kemudian tandai tag temannya 5 orang, kemudian bagikan, share video ini, terus tag temannya 5 orang. Oke ya, di grup atau dimanapun teman mau bagikan silakan. Nah, nanti saya bakal cek siapa yang telah membagikan tayangan ini, terus kemudian udah di tag temannya 5 orang. Saya bakal pilih nanti, kemudian nanti saya bakal kasih nomor WA ya, karena pengumuman bagi-bagi pulsanya itu di WA. Nah, atau nanti saya yang cantumkan nomor WA saya di komentar nanti, ataupun teman-teman yang menyebutkan nomor WA-nya. Oke ya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya ingin membahas mengenai agar tujuan kita cepat tercapai. Nah, gimana caranya? Oke, saya ulang ya. Topik saya kali ini teman-teman semuanya yang ingin saya bagikan sama teman-teman di grup khususnya dan umumnya siapapun yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada beberapa atau ada tiga ya, ada tiga, ini mengalir saja ya, mohon maaf, saya tidak pernah mencatat, saya tidak pernah membuat planning karena begitu banyak yang ingin di planning ya, jadi akhirnya ya mengalir saja apa yang ingin saya bagikan ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang tidak suka dengan tayang ini, yang tidak yang tidak setuju, mohon maaf, jangan berkomentar yang macam-macam. Oke ya. Sekali lagi saya tekankan, saya hanya ingin berbagi pengalaman, yang saya rasa penting ya bagi teman-teman hari ini yang apa yang saya rasakan ya untuk mengelola usaha, mengejar cita-cita gitu ya, mengejar impian seperti itu. Persis sama, saya yakin sekali banyak teman-teman yang merasakan perasaan yang sama. Begitu sulitnya mencapai cita-cita, begitu banyaknya pengorbanan, begitu banyaknya waktu yang mesti kita investasikan, begitu banyaknya energi dan segala macamnya, fokus, perhatian yang ingin kita curahkan untuk harapan dan cita-cita yang ingin kita capai. Tentu saja ada tips-tipsnya gitu ya. Nah, ini yang ingin saya bagikan teman-teman semuanya. Yang pertama, teman-teman semuanya,
eh, sebelum kita mulai step-stepnya atau langkah-langkahnya, yang pertama terlebih dahulu teman mesti punya catatan, kayak catatan pribadi. Nah, misalnya ya, ini kan catatan kosong, ini kertas kosong. Nah, ini kertas kosong ini diisi cita-citanya ya, diisi target-targetnya per bulan seperti itu. Nah, kenapa ini saya bagikan, dan alhamdulillah saya udah coba dan udah tercapai seperti itu, maka ingin saya bagikan. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu saya ulangi ya. Step yang pertama, apapun target, tujuan yang ingin kita capai pada bulan sekarang, tahun depan, tahun sekarang, mesti terlebih dahulu kita mestikan catat dulu gitu. Catat dulu, pastikan dicatat, kemudian disimpan atau ditaruh di tempat-tempat yang sering kita lihat. Nah, saya contohkan gitu ya. Misalnya sekarang bulan, dan alhamdulillah saya sudah praktekkan dan berhasil. Oke, 90% yang saya ceritakan itu berhasil. Yang saya ingin targetkan itu berhasil. Nah, saya ingin jelaskan sedikit kenapa kita penting untuk mencatat sebuah tujuan atau target-target kita yang ingin kita capai. Nah, saudara semuanya, teman-teman, manusia itu mempunyai otak, otak kanan, otak kiri. Kemudian kemampuan otak itu dalam menyimpan, dalam menyimpan, ada nama istilah psikologinya itu short term memory dan long term memory. Nah, apa hubungannya? Ketika kita menulis, ketika kita mencatat tujuan kita di sebuah lembaran kertas atau catatan pribadi kita, nah, ketika kita menulis, misalnya saya contohkan ya, yang kemarin ya, saya di Januari kemarin menulis beberapa target saya, dan alhamdulillah Januari kemarin tercapai sekarang Februari. Nah, saya biasanya menulis tujuan-tujuan tertentu atau target-target tertentu itu per bulannya, dan saya selalu evaluasi, selalu saya koreksi. Ini berapa persen tercapainya, ini kendalanya di mana, seperti itu. Ini ini salahnya di mana. Nah, terus seperti itu, saudara. Setiap bulan terus berputar. Tahun demi tahun saya jamin bakal tercapai target-targetnya. Nah, loh, apakah hanya dengan mencatat tercapai? Ya, tentu tidak begitu ya. Ini baru tahap yang saya ceritakan, baru tahap awal, step yang pertama, Yang pertama, ini saya ulang-ulang ya. Jadi ketika kita menulis harapan atau cita-cita di kertas, saat kita menulis, saudara semuanya, ketika kita ingat kemudian kita tuliskan di kertas, itu bakal long term memory-nya bakal merekam. Nah, yang perlu kita ketahui, otak itu daya simpan itu tadi dua, saya katakan tadi, penjelasannya ada short term memory, ada long term memory. Saya contohkan, saudara. Ketika kita di sekolah ya, bangku SD atau SMP, SMA seperti itu, ketika ibu guru atau bapak guru menjelaskan pelajaran, pagi ini kita sekolah misalnya ya, atau malam ini kita mendengar sesuatu yang direspon oleh telinga gitu ya, kemudian direkam oleh otak. Nah, ketika kita pulang, setelah kita pulang, seandainya kita tidak mengulang-ulang pelajaran atau materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah, otomatis besoknya bakal hilang, lupa.
Nah, itu berarti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah tersebut berarti baru nempel di short term memory. Oke ya. Belum sampai di long term memory. Nah, sayangnya saudara, manusia itu memang bersifat lupa. Nah, inilah tujuan kita menulis semua tujuan kita di sini secara konkret, secara spesifik. Makanya saya contohkan. Misalnya kita nulisnya per bulan seperti itu. Seperti saya kemarin, saya nulisnya per bulan ya. Di Januari kemarin saya nulis beberapa target saya dan alhamdulillah itu tercapai, alhamdulillah. Makanya saya senang sekali ini. Makanya ingin saya di awal saya sudah sampaikan, saya ingin bagi-bagi pulsa. Ya, katakanlah hadiah untuk teman-teman ya yang apa namanya? Yang telah sering on di grup ini, atau siapapun yang sering melihat tayangan ini, saya ingin berbagi juga ya. Nah, saya ulangi juga karena ada teman-teman yang baru datang ya tadi ya. Gimana caranya mendapatkan pulsa yang ingin saya bagikan? Saya tunggu waktunya 2 kali 24 jam. Oke. Nah, caranya silahkan klik video ini atau bagikan, klik share ya, bagikan. Kemudian tag temannya 5 orang ya. Mau bagikan tayangan ini di Facebook, mau di grup-grup Facebook, silahkan, terserah. Nah, nanti saya bakal cek teman-teman yang udah membagikan tayangan ini, kemudian men-tag temannya 5 orang. Oke ya. Nah, saya bakal pilih secara random, secara acak, saya bakal kirim pulsanya. Nah, caranya nanti saya bakal cantumkan nomor WA nanti di kolom komentar, atau teman sendiri yang mencantumkan nomor WA-nya, terserah. Nanti bakal saya cek ya dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, nanti saya kirimin pulsanya, saya kirimin kode vouchernya, saya udah punya ya. Nah, itu tadi teman-teman, sebelum saya masuk ke sana tadi, step yang pertama, tuliskan harapannya, cita-citanya ke sebuah kertas atau catatan pribadi. Nah, saya sudah jelaskan apa pentingnya menuliskan sebuah cita-cita, sebuah harapan, agar otak kita selalu ingat, selalu merekam dan masuk ke dalam bawah sadar kita. Ini tujuannya. Jadi saudara jangan main-main ya, jangan menyepelekan, manusia itu luar biasa otaknya ya. Kalau seandainya memang dikelola dengan baik seperti itu. Nah, salah satu caranya seluruh harapan kita dituliskan ya. Ini step yang pertama ya. Kepanjangan yang mohon maaf ya. Saya ingin menjelaskan supaya lebih konkret seperti itu ya. Baik, saudara, ini yang pertama, silakan tulis cita-citanya, harapannya dalam sebuah kertas yang konkret sekali. Saya contohkan. Di Januari kemarin saya menulis harapan saya itu agen ya, atau pekerjaan saya kemarin itu menemui beberapa orang ya untuk usaha ya. Kemudian saya ingin menemui beberapa orang yang penting, dan itu udah selesai dan udah sampai ya. Kemudian saya ingin menyelesaikan sebuah desain melalui Corel Draw ya. Saya contohkan ya. Mohon maaf sebentar. Ini desain ya, ini. Saya targetnya kemarin ingin menyelesaikan desain ini desain ini saya cetak pakai ini Corel Draw, saudara ya. Ini contoh saja ya, saya tidak mau pamer, tidak mau apa ya, saya takut dibilang liak nanti pula. Nah, jadi ini cita-cita saya kemarin di Januari ya, sekarang Februari, alhamdulillah udah selesai ya. Jadi ini harapan saya kemarin mencetak desain ini memakai dengan Corel Draw. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini saya deketin. Mohon maaf ya, saya tidak mau pamer ya. Saya hanya ingin sebagai contoh saja ya.
Nah, ini target saya kemarin membuat desain ini. Oke. Nah, itu di Januari kemarin 2020, baru kemarin yang bulan kemarin, dan alhamdulillah 90% harapan saya tercapai seperti itu. Nah, saya tunggu giliran saudara. Oke. Ini yang pertama teman-teman semuanya, apa namanya tadi, 3 hal ya, 3 hal agar target-target yang ingin kita capai. Yang pertama, mulai menulis apapun yang ingin kita cita-citakan seperti itu. Kemudian saya udah kasih penjelasannya kenapa kita penting menulis sebuah harapan di sebuah lembaran kertas. Udah sampaikan bahwa agar otak kita lebih menyimpan di long term memory. Jadi kita ingat setiap hari kita punya target seperti itu. Nah, saudara semuanya jangan salah ya, kita membuat target bukan berarti cepat selesai, bukan itu maksudnya ya. Nah, tujuan kita menulis target agar kita cepat actionnya. Nah, ini kuncinya saudara, kata kuncinya. Jadi tujuan dari kita menulis, kita membuat target, membuat cita-cita, membuat harapan tertentu di bulan atau di tahun beberapa ya, misalnya ya. Nah, tujuannya apa? Agar kita cepat memulai, bukan cepat selesai. Karena tidak mungkin ya, kalau seandainya kita tulis 3, minimal 3 ya, maksimal 3 maksudnya, maksimal 3 atau 4 tujuan, minimal 3 sampai 4 tujuan yang ingin kita tulis, maksudnya ingin kita capai dalam 1 bulan. Nah, saya biasanya seperti itu. Setidaknya ada 3 harapan atau 3 target, 3 cita-cita yang ingin kita capai di bulan ini atau bulan besok seperti itu. Nah, saya seperti itu kemarin saudara. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan salah, apakah dengan menulis sesuatu biar cepat selesai? Bukan cepat selesai. Nah, nanti dalam 1 bulan itu kita masuk ke mengalokasikan waktu lagi, membagi waktu lagi seperti itu. Fokus satu. Jadi apa namanya ini. Jadi maksud dari untuk menulis harapan cita-cita itu agar yang pertama ya, biar kita ingat, otak kanan maksudnya long term memory ya, biar ingat bahwa kita punya tujuan. Nah, makanya saya tadi katakan setelah kita nulis, setelah kita nulis di sebuah kertas atau lembaran kertas manapun atau catatan pribadi, ini ditempel saudara. Nah, misalnya ini ya, kita nulis di sini 1, 2, 3. Ini ditempel ya, ditempel di sebuah ya apapun yang sering kita lihat, di mana kita jalan, di pintu kamar, dimanapun, pokoknya di mana bisa kita sering lihat sehari-hari seperti itu. Agar catatan ini mengingatkan kita bahwa kita punya tujuan, punya target dalam bulan Februari misalnya seperti itu. Nah, saya kemarin di bulan Januari. Nah, seperti itu. Ini yang pertama teman-teman, agar tujuan kita tercapai, cita-cita kita cepat terrealisasi ya, tercapai seperti itu. Itu tujuannya, saudara. Nah, ini yang pertama ya, Yang kedua, setelah kita nulis ya, kemudian setelah kita tempel di dinding atau dimanapun, di kantong, dimanapun yang intinya dimana tulisan atau catatan yang kita tulis, target itu kita bisa lihat setiap hari. Nah, gitu caranya ya, setiap hari. Saya tidak tahu kan, kita punya kebiasaan berbeda ya. Nah, kalau saya biasanya di depan kaca gitu sebelum berangkat kegiatan, mau sholat atau mau apalah gitu ya, tempel di lemari kaca gitu, atau di pintu kamar gitu kan, macam-macam ya gitu. Yang penting itu tujuannya supaya terlihat setiap hari. Nah, setelah ini yang kita lakukan step-step ini pertama. Yang kedua, setiap bangun dan akan tidur, selalu
ucapkan kata-kata afirmasi. Afirmasi itu gampangnya, afirmasi itu memberikan sugesti kepada pikiran kita. Nah, ini dia. Nah, ini para ahli psikolog, para motivator, ini udah terbukti, saudara. Silakan dicoba. Saya contohkan ya. Kita bangun tidur, oke. Bangun tidur itu ya katakanlah setelah baca doa seperti itu. Kemudian kita langsung beri sugesti kepada diri. Misalnya beda-beda ya. Kalau saya biasanya saya panggil nama ya. Nama saya sendiri. Andika, hari ini hari yang menyenangkan. Kamu pasti bisa. Saya seperti itu, saudara. Jadi terserah ya terserah modifikasi saudara bikin sugesti seperti apa. Nah, yang jelas kunci seperti itu. Nah, berikan sugesti kepada diri kita sendiri setiap pagi, kemudian akan tidur dan bangun tidur seperti itu. Jadi setiap hari ya, akan tidur, bangun tidur. Saya ulang ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, karena ini sangat penting, berikan sugesti kepada pikiran kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Dengan cara, contoh ya, saya biasa seperti itu. Andika, nama saya Andika ya. Andika, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Saya pasti bisa. Oh gitu. Saya panggil nama saya Andika. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang menyenangkan, hari yang happy ya. Karena kalau tidak dimulai dengan senang, nggak bakalan bisa, saudara. Nah, jadi jangan bangun tidur kita udah stres seperti itu. Bangun tidur kita udah pules, udah capek seperti itu kan. Bangun tidur udah bawaannya udah ya uring-uringan aja seperti itu. Jadi nikmati harinya dengan bangun tidur, bersyukur, kemudian berikan afirmasi. Sebut namanya ya, Andika. Hari ini adalah hari yang cerah, hari yang bahagia, bla bla bla. Saya pasti bisa. Nah, setelah itu kan di awal tadi saya sampaikan, ini ditulis ya. Nah, setelah itu kita kan kalau di kamar kita mau ngambil apa kek. Nah, tempelkan ini, saudara, di tempat kita lewat. Nah, setelah kita bangun tidur, terus kita lihat ya, kan ini kelihatan lagi nih target yang kita tulis yang di step pertama tadi. Bakal kelihatan yang pertama, misalnya saya mau nemu ini, saya mau bikin PR ini, saya mau nyelesain tugas yang ini misalnya per bulan ya. Tadi di step awal ya. Nah, bangun tidur langsung katakan afirmasi. Afirmasi itu sugesti ya kepada diri sendiri. Akan tidur, bangun tidur, akan tidur, bangun tidur. Terus ulang 1 bulan dalam 30 hari ya. Ya, 30 hari. Insya Allah saya udah coba, saudara. Jadi ini bukan sekedar teori, sekedar sekedar omong doang gitu ya. Saya udah coba, udah praktek di Januari kemarin. Alhamdulillah seluruh apa yang saya targetkan 90% tercapai. Oke ya. Nah, ini yang kedua, saudara, memberikan afirmasi. Oke. Nah, teman-teman semuanya, karena ini live ya, saya boleh ya, selamat datang ya bagi teman-teman. Saya sapa dulu ini Ahmad Munawir ya, Rusyadi Ali, terima kasih ya udah stay ya. Baik teman-teman semuanya, baru 2 ya. Jadi yang pertama tadi 3 hal ya, saya bikin judulnya itu 3 cara agar target kita tercapai dalam 30 hari. Oke ya, saya ulang ya. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, saya persilakan nanti bertanya ya. Jadi kita diskusi, karena sesuai dengan forum ini diskusi. Boleh nanya, boleh bertanya, boleh memberikan feedback atau segala macamnya. Nah, judul saya tadi di awal cara ya mencapai target. 3 cara mencapai target atau tujuan dalam 30 hari. Oke ya, lebih simpel ya, saudara.
Yang pertama tadi saya ulang sedikit karena banyak yang baru hadir di live ini. Apa namanya? Yang pertama tulis tujuannya. Yang pertama tulis tujuannya di kertas. Kemudian kertasnya itu disimpan atau diletakkan di mana saja yang bisa kita lihat setiap hari. Kemudian yang kedua, berikan afirmasi, oke, afirmasi, oke ya, afirmasi akan tidur, kemudian bangun tidur. Nah, caranya seperti saya contohkan tadi, Andika, hari inilah hari yang berbahagia, saya pasti bisa. Terserah nanti teman-teman mau, yang jelas modelnya seperti itu untuk mensugesti diri. Nah, teman-teman, yang ketiga, baru dua ya. Yang ketiga, alokasikan waktunya sedetail mungkin. Oke. Maksudnya kita punya waktu sehari semalam kan 24 jam ya, sehari semalam ya. Nah, kita mulai kegiatannya jam berapa, istirahat jam berapa, selesai jam berapa, yang terakhir evaluasi ini kapan, seperti itu. Saya ulang ya, ini step yang ketiga. Setelah kita menulis sebuah lembaran tujuannya, kemudian setelah diafirmasi untuk menguatkan ingatan long distance-nya. Dan yang ketiga, alokasikan waktunya secara detail seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, setelah kita menulis tujuannya yang maksimal 3 ya, saya katakan tadi karena saya udah coba, minimal 3, maksimal 3 ya. Apa namanya ini, kemudian setelah ditempel ini di sebuah dinding atau di mana saja yang bisa kita lihat, agar otak kita selalu tervisualisasikan, tergambarkan apa yang ingin kita capai. Makanya ini salah satu tujuannya. Kemudian berikan afirmasi ya kepada diri sendiri setiap pagi atau akan tidur. Yang ketiganya, silahkan bikin jadwal secara detail. Nah, hanya 3 teman-teman. Misalnya dalam sebulan kan 30 hari seperti itu. Kemudian dalam sehari itu kita targetnya apa saja, maksudnya jadwalnya ngapain aja, seperti itu. Jangan pernah melakukan hal-hal yang memang tidak terjadwal, karena gagal merencanakan sesuatu itu sama kita gagal, seperti itu. Artinya kita harus mesti punya planning, seperti itu, punya planning yang tertulis. Oke ya, ini waktu ya, jadwal ya. Kalau tadi kan menulis tujuan. Nah, yang ketiganya ini menulis jadwal minimal per hari. Misalnya hari ini kita ngerjain ini, hari jam sekian kita ngerjain itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini maksud saya tadi, 3 cara untuk mencapai cita-cita dalam 30 hari. Nah, artinya saudara membuat target per bulan, kemudian seperti step-step yang sudah saya jelaskan, insya Allah tercapai dan saya sudah coba. Oke. Nah, saya bakal ulangi kepada teman-teman semua. Saya ingin bagi-bagi pulsa ya. Jadi siapapun bagi teman-teman yang mau ya, yang berpartisipasi, silahkan. Caranya yang pertama, silahkan klik bagikan tayangan ini ya. Kemudian tag temannya 5 orang, kemudian bagikan ya. Saya ulangi, cara yang pertama, klik bagikan tayangan ini, kemudian tag temannya 5 orang ya, kemudian bagikan. Tag temannya 5 orang, kemudian share atau bagikan tayangan ini. Nah, cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman, setelah teman-teman membagikan, saya nanti bakal periksa. Saya ingin berbagi saja teman-teman semuanya. Bagi-bagi pulsa minimal ya 3-4 orang lah, seperti itu nanti ya. Kemudian nanti saya pilih secara acak ya.
Saya periksa siapa teman-teman yang telah membagikan tayangan ini, kemudian saya cek ya, minimal tag temannya 5 orang, bagikan di beranda Facebook teman-temannya, atau ya di grup-grup terserah di mana yang teman-teman sanggup bagikan. Kemudian tulis nomor WA-nya di kolom komen. Nah, saya bakal hubungi nanti, saya bakal kasih nomor vouchernya seperti itu. Saya udah punya vouchernya. Saya tunggu dari sekarang, tayang ini mulai tayang 2 kali 24 jam seperti itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Kemudian sebelum saya tutup, semoga saya doakan bagi teman-teman semuanya seperti biasa. Semua yang punya usaha, semoga usahanya lancar, rezekinya berkah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.